Setelah Aprilia mengeluarkan statement, Jorge Martin juga nggak mau kalah. Dia posting di Instagram dan dia bilang, tunggu cerita dari versi aku. Karena dihubung-hubungin sama Honda, akhirnya Alberto Puig pun juga ikutan ngomong. Emang dramanya Aprilia ini ya. Terus kemarin ditambah lagi dengan performa Bezzecchi yang cakep banget. Seakan ingin bilang ke Martin, Tin, makanya sabar pak. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono. Pedok Talk hadir 2 kali setiap race weekend. Kalau hari Minggu ini, kenapa udah ada Pedok Talk? Bukannya biasanya hari Senin? Oh iya dong, karena ada race di hari Sabtu, sprint, makanya aku ngasih reviewnya di hari Minggu. Tapi besok, hari Senin, aku akan hadir lagi untuk memberikan review untuk race-nya. Jadi hadir 2 kali ya. Jangan lupa buat kalian yang lagi nonton episode ini, ternyata dicek kalian belum subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya dan di like, di komen, di share juga. Oke, di sini kalian bisa mendapatkan informasi MotoGP yang nggak pakai clickbait, banyak spilan ordalnya, dan pun kalau ada rumor, pasti aku akan bilang kalau ini rumor ke kalian ya. Kita akan langsung aja mulai dan kita buka Pedok Talk hari ini dengan News Flash. Berita yang pertama kita mulai dari Jorge Martin yang memang ini geger banget ya. Jadi berawal dari Jorge Martin yang ingin mengaktifkan performance clause setelah race di Le Mans. Jadi isi dari klausa itu adalah kalau Jorge Martin tidak berada di top 5 setelah seri Le Mans, artinya dia boleh mengaktifkan klausa itu dan keluar dari Aprilia sebelum masa kontraknya habis. Masa kontraknya akan habis di tahun 2026. Nah dia pengen keluar lebih cepat. Tapi kan masalahnya dia race aja belum, baru sprint sekali itu juga ya kan. Nah akhirnya dengan segala kegegeran Jorge Martin ini kan Aprilia belum ngeluarin statement apa-apa. Akhirnya hari Kamis kemarin saat Media Day, Aprilia mengeluarkan pernyataan resmi tentang sikapnya terhadap Jorge Martin yang menurut rumor ingin keluar lebih cepat dari Aprilia. Dan pernyataan Aprilia ini cukup tegas ya. Jadi di sini Aprilia mengatakan bahwa tidak pernah ada negosiasi untuk Martin bisa keluar lebih cepat dari Aprilia. Jadi kedua belah pihak, baik Aprilia dan juga Martin harus menghormati kontrak yang ada dan menjalankan kontrak ini sampai habis, yaitu di akhir musim 2026. Bahkan di sini Aprilia juga menambahkan untuk semua tim diharapkan untuk menghormati kontrak yang ada dengan tidak menawarkan kontrak kepada rider yang masih terikat dengan pabrikan lain. Nah, gara-gara hal ini, akhirnya reporternya MotoGP, Jack Appleyard, nanya langsung ke Alberto Puig. Dan di sini Jack Appleyard tanya, ini soal statementnya Aprilia ditujukan ke Honda nggak sih? Nah, di sini Alberto Puig ngomong bahwa enggak, ini bukan ke Honda, ini kan ke semua tim. Karena sebetulnya ini bukan gayanya Honda untuk menawarkan kontrak kepada rider yang masih punya komitmen. Jadi, bukan kepada Honda, karena kita tidak menawarkan apa-apa. Tapi Alberto Puig juga bilang bahwa karena Jorge Martin ini kan juara dunia MotoGP 2024 ya. Kalau dia available, siapa sih yang nggak mau ngambil Jorge Martin? Kalau dia available, tentulah pasti kita juga mau. Tapi kan masalahnya dia nggak available. Tapi di sini aku lumayan percaya sih, karena kayaknya kalau Jepang memang tipe bekerjanya nggak kayak gitu. Mereka nggak mau ribet tuh, nggak mau tuh tiba-tiba nanti ada masalah dengan pihak Aprilia gitu. Kemudian juga ada Ai Ogura yang mengalami crash di free practice 1 dan akhirnya dinyatakan unfit untuk mengikuti sisa kegiatan dari British GP. Jadi dia nggak bisa ikutan sesi practice, ya sprint apalagi gitu ya. Dan dijadwalkan untuk terbang ke Barcelona di hari Senin. Jadi katanya ada fracture di tulang tibianya, tapi memang akan dicek lebih lanjut nanti di Barcelona. Nah, akan aku tutup news flash ini dengan update dari Jorge Martin. Jadi setelah segala kejadian ini, dia kemarin posting kan di Instagram. Lagi naik sepeda, terus udah gitu di situ dia tulis wait for my side of story. Nah, di sini nih teman-teman, kalau menurut aku ini kejadian Jorge Martin sama Aprilia ujungnya udah pasti nggak akan enak sih. Dia bertahan pun di Aprilia pasti udah nggak akan enak. Ini karena Aprilia udah ngeluarin statement resmi, kemudian kemarin dia malah ngeluarin lagi postingan di Instagram dan dia bilang tunggu dan dengerin cerita dari sisi gue. Nah ini kan kayak aduh ini bakalan kelar apa enggak sih? Ini kan jadi kayak makin gak enak dugaan gue sih ya kalau dia
posting kayak gitu, kayaknya dia juga nggak mau disalahkan. Jadi dia juga nggak terima nih kalau harus tetap bertahan di Aprilia. Ya tapi kita tunggu aja lah. Nah sekarang kita langsung lanjut aja, kita ngomongin tentang sprint race di British GP. Kita mulai dulu dari sesi practice. Kenapa harus ngomongin sesi practice? Karena di sini luar biasa banget. Ada 3 rider Yamaha yang langsung tembus ke Q2. Terakhir kali itu kejadian guys, itu adalah di tahun 2021. Dan 3 rider ini yang berhasil tembus langsung ke Q2 di practice adalah Fabio Quartararo, Jack Miller, dan Alex Rins. Ini gue juga ikutan seneng banget sih karena kita kan sama-sama udah lihat ya gimana perjuangannya Yamaha dari benar-benar terpuruk banget sampai akhirnya kelihatan perkembangannya sedikit demi sedikit sampai akhirnya 3 rider ini berhasil tembus ke Q2. Nah kalau kita lihat 10 rider yang langsung tembus ke Q2 ini aku suka banget karena apa? Melihat bahwa Ducati udah mulai mendapat perlawanan. Jadi lebih seru gitu loh. Meskipun aku juga suka banget sama Ducati, tapi aku tuh suka banget kalau persaingannya tuh nggak bisa ditebak, menyenangkan kan? Gitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke kualifikasi. Di sini yang luar biasa adalah Fabio Quartararo karena dia hat-trick pole. Lagi-lagi dia bisa melakukan lap time yang luar biasa. Nggak tahu itu asalnya dari mana ya gitu. Meskipun memang Yamaha tuh ada beberapa upgrade juga sih. Aku akan cerita sebentar lagi. Nah, tapi ini Fabio Quartararo berhasil pole ini luar biasa karena sekaligus memecahkan lap time record yang baru 1:57,233. Ini luar biasa. Hat-trick pole ketiga untuk Fabio Quartararo. Nah, sekarang kita ngomongin tentang upgrade-nya Yamaha tuh apa aja. Jadi setelah race di Lemang, mereka melakukan pengetesan di Misano dan akhirnya hasil dari pengetesan di Misano itu langsung dipakai di Silverstone. Nah, yang baru yang dipakai sama Yamaha M1 ini adalah sasisnya baru, swing armnya baru, terus udah gitu aero yang di bagian depan itu juga baru, terus udah gitu apalagi ya mesin juga mereka juga baru, masih inline 4 tapi powernya lebih baik, lebih besar, tapi yang paling penting adalah power delivery-nya itu lebih smooth dan elektroniknya juga disempurnakan sama mereka. Makanya kemarin itu emang mereka tuh time attack-nya udah bagus banget karena memang selama ini Yamaha kan memang sangat suffer kan. Ingat gak sih mereka itu nggak bisa qualifying dengan bagus dan bolak-balik Fabio Quartararo bilang pokoknya sekarang tuh targetnya adalah kita bisa qualifying dengan bagus dulu deh, time attack-nya dulu dan sekarang tuh udah kejadian. Nah, tapi memang sebetulnya ini belum bisa dikatakan sangat menyenangkan buat Yamaha karena time attack-nya udah bagus. Tapi untuk melakukan race-nya baik sprint dan juga race di hari Minggu, mereka ini masih kesulitan karena bannya cepet ngedrop. Kalau bannya ngedrop, nah M1 itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ini udah terlihat beberapa kali di seri-seri musim 2025 ini. Sekarang kita akan lihat ini adalah starting grid-nya untuk sprint dan juga untuk hari Minggu race hari ini ya. Jadi di pole position ada Fabio Quartararo, di posisi kedua ada Alex Marquez dan ada Pecco Bagnaia di P3. Bahkan Pecco aja bingung kok gue bisa ada di P3 karena dia nggak nyangka ya kan. Nah Marc Marquez ada di P4. Sebetulnya kalau Marc Marquez ini menurut aku harusnya bisa lebih baik, tapi kemarin itu kan ada yellow flag juga waktu di Q2. Pas dia lagi hot lap, jadi ya udah nggak bisa gitu ya. Dan jujur sebetulnya di Silverstone ini Marc Marquez agak sedikit struggling juga. Nanti aku akan cerita sama kalian kenapanya. Nah di posisi kelima ada Fermin Aldeguer, 6 ada Jack Miller, di row ketiga ada Fabio Di Giannantonio, 8 Luca Marini, 9 Johan Zarco, kemudian di row keempat ada Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Alex Rins. Dan reminder aja hari Minggu ini Franco Morbidelli mendapatkan 3 grid penalti karena insidennya dengan Marco Bezzecchi pada saat practice. Lanjut di row kelima ada Joan Mir, ada Pedro Acosta dan juga Miguel Oliveira. Selanjutnya ada Raul Fernandez, ada Enea Bastianini dan Maverick Viñales, ada Brad Binder, Lorenzo Savadori, Alexis Spargaro dan di posisi terakhir ada Somkhat Chantra. Sebagai catatan ini adalah pertama kalinya di musim ini Marc Marquez tidak qualifying di front row. Jadi dia ada di P4. Tapi sebetulnya kemarin di video buat members aku juga udah bikin prediksi sedikit ya bahwa meskipun dia ada di P4 tapi dia pasti bisa melakukan sesuatu dan ternyata tahan. Sekarang kita ngomongin sprintnya. Yuk. Nyambung nih. Tadi kan aku bilang meskipun Marc Marquez ada di P4 tapi orang ini kalau start bagus banget, apalagi sebetulnya ini menarik sih. Jadi ya teman-teman, Marc Marquez ini mencoba
pakai whole shot device yang berbeda dengan yang digunakan Pecco Bagnaia sama Fabio Di Giannantonio. Nah, kalian ingat nggak waktu di free practice 1, jadi Marc Marquez ini sempat mengalami kayak technical problem. Nah, harusnya kan abis FP1 itu mereka ada latihan start ya kan, ada practice start. Nah, Marc Marquez tuh nggak bisa. Gara-gara apa? Bukan gara-gara kehabisan bahan bakar, tapi sebetulnya gara-gara dia itu ada sensor di motornya yang nyala, katanya suruh matiin mesin, dia bilang gitu. Kemudian dimatiin, dia balik ke box. Begitu nyampe ke box, dia bilang kan, ini mesinnya katanya suruh dimatiin, kata sensornya. Begitu dicek, sebenarnya nggak ada apa-apa, emang sensornya aja yang salah. Tapi sebetulnya kan karena dianggap bermasalah motornya, akhirnya kan harus ganti kan. Nah, intinya adalah dia tuh nggak punya waktu untuk melakukan practice start, di mana harusnya itu adalah saat satu-satunya untuk bisa menguji whole shot device yang dia pakai, di mana yang gue bilang tadi itu soalnya beda sama yang dipakai sama Fabio Di Giannantonio sama Pecco Bagnaia. Tapi ternyata nggak masalah, startnya tetap bagus. Bagus banget startnya Marc Marquez dan dia kelihatan bener-bener nggak mau lama-lama, dia langsung melakukan serangan dan emang startnya luar biasa banget. Tapi memang di Silverstone ini Marc Marquez tuh nggak bener-bener nyaman gitu guys. Jadi dia tuh nggak ketemu setup yang dia pengen. Jadi sepanjang weekend ini dari hari Jumat, Marc Marquez bilang bahwa kita tuh nyoba setup beda-beda banget dan nggak ketemu-ketemu gitu ya. Dan dia bilang kalau rider sampai ganti setup berulang-ulang dan nggak nemu juga, berarti yang salah bukan motornya. Tapi yang salah gua, emang gua problemnya, dia bilang gitu. Nah makanya untuk hari Minggu gue harus mengubah riding style gue supaya bisa nemuin solusi. Karena dia bilang ini gue pokoknya nggak enak banget deh sama sekali. Makanya pas di tikungan ketiga, Marc Marquez sempat ngelebar kan. Nah disitulah momentumnya Alex Marquez untuk masuk dan akhirnya overtake. Dan sejak itu Alex Marquez bener-bener race pace-nya bagus banget, gak kekejar, bahkan sampai finish dia itu unggul 3 detik dari Marc Marquez. Ini adalah podiumnya teman-teman, jadi di P1 adalah Alex Marquez, di P2-nya adalah Marc Marquez, dan di P3-nya Fabio Di Giannantonio. Aku pengen ngobrol dulu sedikit tentang Alex Marquez. Jadi Alex Marquez ini emang kuat banget sih dia di Silverstone. Jadi ya dia kan sempat crash tuh paginya di FP2. Bahkan aku tuh udah nyangkanya gila ini crashnya serem banget karena bagian belakangnya tuh hilang, ban belakangnya hilang. Sudah gitu dia high side kebanting dan itu lututnya aku aja sampai aduh ini lututnya sakit apa enggak ya. Tangannya juga kan jadi pergelangan tangannya aku takutnya apakah scaphoidnya sama kayak Jorge Martin gitu dan itu akan benar-benar mempengaruhi dia nanti buat di sprint dan juga race hari Minggu. Tapi ternyata enggak loh, dia baik-baik aja. Dan sebetulnya memang Alex Marquez ini menurut prediksi bahkan kakaknya sendiri bilang dia akan sangat kuat di Silverstone. Karena ini adalah sirkuit yang fast flowing yang cocok banget sama riding style Alex Marquez. Dan Alex Marquez ini sangat kuat di tikungan 7, 8 terutama sama 9. Nah, Alex Marquez-nya sendiri setelah sprint kemarin ketika ditanya, Lex, tahu gak sih lo dijagoin sama banyak orang lo buat menang di hari Minggu? Ya emang, gue juga ngejagoin diri gue sendiri karena gue percaya diri banget. Wah, jadi dia aja udah benar-benar yakin bahwa hari Minggu ini dia juga akan bisa jadi juara lagi. Saking dia emang udah nemuin setup yang pas, front end feel-nya juga enak banget, dan dia emang percaya diri banget. Udah pokoknya dia nyetel banget deh buat di Silverstone kali ini. Itu tadi Alex Marquez. Nah, Marc Marquez tadi aku juga udah omongin bahwa sebetulnya dia memang lumayan struggling kali ini di Silverstone dan juga kan dia pakai bannya kemarin soft-soft ya gitu, depan soft, belakang juga soft. Dia bilang memang ini kesulitan untuk bisa menggunakan ban soft. Jadi untuk hari Minggu ini mungkin dengan medium akan lebih baik. Jadi ya kita tinggal tunggu hari ini gimana ya. Kemudian Fabio Di Giannantonio. Ini aku juga kaget ya, dia start di P7. Tapi dia kayak udah mulai nemu nih sesuatu dari GP25 gimana cara dia bisa menaklukkan GP25 ini. Karena tadinya kan dia struggling juga tuh sama kayak Pecco. Nah jadi dia bilang katanya gue menemukan balance di motor ini yang lebih baik. Jadi gue nemu banget nih sekarang. Dan yang pasti adalah gue bawa GP25 ini dengan gentle. Gue itu lembut banget. Sama lembutnya seperti aku memperlakukan pacar aku. Akhirnya dengan kemenangan Alex Marquez ini memutus dominasi Marc Marquez si Raja Sprint yang udah 6 kali berturut-turut menang sprint terus. Harusnya ini bisa menjadi kemenangan ke-7 tapi diputus sama adiknya sendiri.
Sebelum kita bahas rider yang lain, kita lihat dulu ya. Ini adalah top 9 dari sprint di British GP. Posisi pertama Alex Marquez, posisi keduanya ada Marc Marquez, P3-nya Fabio Di Giannantonio, 4-nya Marco Bezzecchi, 5 Johan Zarco, 6 Pecco Bagnaia, 7 Fabio Quartararo, 8 Pedro Acosta, dan 9 Jack Miller. Jadi 9 rider inilah yang berhasil mendapatkan poin. Sisanya nggak ada. Kita bahas rider-rider yang sepertinya kesulitan dan aku yakin kalian juga bertanya-tanya, Mbak si ini kenapa, Mbak si ini kenapa, kok ini tiba-tiba bagus di kualifikasi, kok tiba-tiba mundur, Fabio Quartararo ya kan. Nah kita bahas Fabio Quartararo dulu karena dia berada di pole position. Kenapa nih? Pole udah sampai 3 kali hat-trick, tapi kenapa race-nya begitu? Karena M1 ini memang baru sembuh di time attack-nya aja. Itu pun mudah-mudahan bisa langsung terus gitu ya. Nggak tahu kalau di sirkuit lain, sejauh ini sih begitu. Tapi kalau misalnya untuk melakukan sprint dan juga untuk race seperti yang aku bilang, jadi memang kalau bannya itu udah mulai ngedrop, nah itu memang nggak tahu tuh, mereka nggak bisa ngefight lagi ya kan. Nah jadi itu yang belum ketemu solusinya, gimana caranya supaya degradasi bannya itu nggak terlalu parah, itu yang masih harus dicari. Gampangnya gimana ya, kalau misalnya buat melakukan time attack itu kan ya udah cuman berapa kali lap terus udah langsung dia mencatatkan waktu kan untuk menentukan posisi di starting grid. Tapi kalau lagi melakukan sprint kayak di Silverstone 10 lap, terus udah gitu race distance-nya full itu 20 lap. Nah tentunya ini ban akan perlu usaha lebih untuk bisa di-manage supaya awet sampai di akhir balapan. Udah Fabio Quartararo, sekarang kita ngebahas Pecco Bagnaia. Kenapa nih udah ada di front row di P3 terus kok tiba-tiba melorot? Terus sampai di overtake sama Marco Bezzecchi, di overtake juga sama Johan Zarco. Apa yang terjadi dengan Pecco Bagnaia? Jadi Pecco seperti yang kita sudah pernah bahas, dia masih belum menemukan front end feel-nya. Dan dia ini juga kesulitan sama bannya. Nah bahkan ya kemarin tuh kan Pecco pakai ban soft-soft juga ya. Dia bilang, gue tuh nggak bisa ngebedain, kalaupun di depannya pakai hard, gue juga nggak tahu karena pakai soft aja nggak berasa, pakai hard juga nggak berasa. Saking dia itu nggak punya feeling sama front end-nya dia, jadi susah banget. Nah, kemudian kemarin Pecco Bagnaia itu juga bilang, karena dia tidak bisa mendapatkan feel dengan front end-nya dia, akhirnya dia mengkompensasikan terhadap ban belakangnya. Akhirnya ban belakangnya habis, ya itulah sebabnya kenapa dia akhirnya posisinya jadi melorot-melorot terus. Ya dia bilang nggak ada pilihan lain soalnya gue depannya nggak bisa. Dan ini sulit sekali untuk riding style gue jadi nggak cocok, jadi bingung. Akhirnya dia mengkompensasikan lewat ban belakangnya. Akhirnya habis ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngefight. Bahkan di overtake sama Zarco itu, habis overtake Fabio Quartararo langsung overtake Pecco Bagnaia dan Pecco nggak bisa ngapa-ngapain. Dua rider yang harus banget kita omongin adalah satu Marco Bezzecchi karena Marco Bezzecchi ini kemarin start di P11 sebetulnya di starting grid. Kemudian dia sempat melorot sampai P19 loh guys. Gila banget ya. Tapi dia finish di P4. Bisa overtake Pecco Bagnaia. Apa rahasianya? Karena memang sirkuit Silverstone ini cocok banget sama Aprilia RSGP. Secara catatannya memang rekornya Aprilia bisa dibilang bagus di sini. Dan Aprilia memang sangat cocok untuk sirkuit-sirkuit yang punya fast corner seperti di Silverstone ini. Jadi sirkuit Silverstone ini paling ya heartbreaking cornersnya itu cuman ada 3 di tikungan 6, 15 sama 16. Sisanya itu adalah fast flowing corners di mana itu adalah kekuatan dari Aprilia RSGP. Dan kalau kemarin kalian ngikutin, jadi Marco Bezzecchi itu betul-betul punya pace yang makin dekat finish, malah makin bagus. Nah makanya gue penasaran juga untuk ngelihat apa yang bisa dilakukan sama Marco Bezzecchi di race hari Minggu ini. Satu rider lagi yang harus kita omongin adalah Johan Zarco. Masih euforia juga, aku masih belum bisa melupakan kemenangan Johan Zarco di Lembang yang fenomenal itu. Jadi hari Sabtu kemarin performanya dia juga bagus. Dan ketika ditanya, karena kalau dibandingkan dengan Joan Mir deh gitu ya, Luca Marini lumayan. Tapi Joan Mir tuh kemarin kayak sebel banget gitu karena Honda mengalami isu chatter yang lumayan parah. Dan itu yang bikin Joan Mir akhirnya jadi tidak bisa kompetitif. Tapi Johan Zarco baik-baik aja, justru dia bilang, wah aku dapetin front end feel dari RC213V ini bagus banget. Dan kenapa aku bisa kompetitif? Karena aku bisa memanage tractionnya dengan lebih baik. Jadi Zarco itu emang bagus banget. Nah mungkin emang ada baiknya Joan Mir untuk sering-sering ngobrol sama Johan Zarco kali ya.
Ngebahas sprintnya udah, sekarang kita akan masuk ke prediksi untuk race di British GP 2025. Subscribers Pedok Talk jangan lupa nanti malam race-nya mulai jam 19 waktu Indonesia Barat ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan aku akan ada live analysis juga di account TikTok aku, accountnya itu, jadi silakan di-follow dan dinyalain notifikasinya. Apaan sih gunanya live analysis? Ini live analysis ya, jadi bukan aku menayangkan race-nya, bukan, karena tidak boleh ya. Jadi live analysis itu adalah kalau kalian misalnya nih ribet ngedengerin komentar bahasa Inggris, tenang, ada Mbak MotoGP yang akan memberikan analisa secara live dalam bahasa Indonesia dan kalian juga bisa nanya sama aku, komen aja di TikTok. Nanti akan aku jawab juga ya. Jadi gampang, enak kan? Jadi kita bisa langsung berinteraksi ya. Nanti live di TikTok aku. Kemudian untuk review race-nya akan tayang besok di Paddock Talk hari Senin jam 7 malam. Oke, udah cukup. Jualannya cukup. Sekarang aku akan ngomongin tentang prediksinya. Prediksi aku di race kali ini adalah 1 Alex Marquez karena emang dia sebagus itu dan kayaknya udah makin kelihatan ya, GP24 tuh emang lebih bagus daripada GP25. Front end-nya lebih bagus. Ya, orang Marc Marquez aja kemarin kerepotan, ya kan? Berarti terbukti bahwa GP24 ternyata memang masih lebih unggul dibandingkan GP25. Jadi aku prediksinya 1 Alex Marquez, 2 Marc Marquez, 3 Pecco Bagnaia deh, karena Pecco Bagnaia kalau hari Minggu biasanya suka tiba-tiba bagus gitu, mudah-mudahan ya. Tapi kalaupun nggak ada Pecco Bagnaia, kayaknya bisa jadi Fabio Di Giannantonio juga bisa melakukan sesuatu. Siapa tahu, atau mungkin Marco Bezzecchi, iya nggak? Buat teman-teman yang ingin menuliskan prediksinya, boleh silakan tuliskan di kolom komen. Mau tanya juga boleh. Kalau pengen gabung jadi membership Pedok Talk, boleh banget dong. Tinggal bayar 20.000 aja sebulan. Tapi kontennya tuh banyak banget dan selalu dapat konten yang duluan. Jadi misalnya kayak review race, itu pasti mereka akan dapat duluan juga gitu. Nah, buat kalian, isinya nggak dikurangin. Kalau mau tetap jadi subscriber aja tenang. Isinya tetap lengkap. Cuman kalau buat members, mereka emang akan dapat duluan. Tapi kalau buat subscribers, tentu aku akan memberikan yang terbaik juga buat kalian. Jadi tinggal dipilih aja. Kalau pengen jadi members, kalian bisa ikutan dengan klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Bayarnya cuma 20.000, tapi kontennya banyak. Nah, biasanya memang kalau di members itu aku suka spill gosip-gosip ordal gitu yang kadang-kadang suka terlalu berbahaya gitu kalau aku tampilkan di sini ya. Jadi tinggal tergantung kebutuhan kalian. Kalau pengen jadi subscriber saja nggak apa-apa. Tapi subscribe ya. Jangan lupa pokoknya diklik tombol subscribe-nya dan di like konten ini, di komen juga dan di share juga ke teman-teman yang lain supaya banyak yang nonton Pedok Talk. Oke? Nah, sedikit teaser, tapi nanti aja deh teasernya soalnya belum tembus nih. Aku udah ngasih sebuah proposal ke salah satu tim di MotoGP. Mudah-mudahan tembus. Kalau itu tembus baru aku akan spill sama kalian aku mau ngapain. Oke? Terima kasih banyak buat perhatiannya. Kita akan ketemu lagi besok di Pedok Talk jam 7 malam untuk nge-review race-nya. Jangan lupa nanti malam kalau pengen ngobrol sama aku, ikutan di live analysis TikTok aku. Sampai ketemu, sehat-sehat semuanya. Bye.